Hari ini menjadi eh, tanggung jawab untuk narasumbernya, tugasnya dari Jawa Tengah. Jadi besok baru Pak Imam Abda ini dari Jawa Timur, sekarang Jawa Tengah. Waktunya 20 sampai 30 menit, kemudian kita lanjut dengan diskusi. Silakan. Iya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ustadz Usama Hisam selaku Ketua Umum Parmusi, PP Parmusi. Yang saya hormati dan yang saya cintai Ustadz Asegaf. Yang saya hormati seluruh pimpinan wilayah Parmusi di Indonesia, wabil khusus kepada Bapak Anding Sukiman selaku Ketua Wilayah Jawa Tengah. Dan yang saya cintai, yang saya hormati juga seluruh pengurus wilayah dan pengurus-pengurus daerah Parmusi yang ada di Indonesia yang pada kesempatan malam hari ini bisa mengikuti kajian online lewat Zoom meeting yang diselenggarakan oleh PP Parmusi dalam rangka mengisi yaitu malam Ramadan dengan tausiyah rutin yang diselenggarakan setiap hari selama bulan Ramadan. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur. Kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman. Karena dengan nikmat iman inilah kita semua bisa bersama-sama untuk menghadiri satu majelis yang mulia ini, meskipun dalam majelis online, di mana kita masing-masing berjauhan, tapi karena iman itu kemudian menghadirkan hati kita untuk bersama-sama mengambil manfaat di dalam majelis ini. Satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita semua. Termasuk dengan iman itu juga kita saling menguatkan dengan kita menyambung silaturahim. Kemudian kita saling tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Kita saling nasihati untuk menetapi yang hak dan saling nasihati untuk senantiasa bersabar. Karena bersabar kita adalah di saat kita telah paham, kita telah masuk ke dalam Islam, sampai dengan kita meninggalkan dunia ini, atau sampai dengan ajal menjemput kita. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili dari pengurus Parmusi Jawa Tengah, dan saya selaku Ketua Lembaga Dakwah Parmusi. Bismillah, saya akan menyampaikan sedikit tausiah, khususnya untuk saya sendiri, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Kalau mungkin di tausiah-tausiah di masjid atau mungkin tausiah-tausiah yang sering muncul pada saat-saat bulan Ramadan adalah Al-Baqarah ayat 183. Dan itu tidak akan saya sampaikan karena sudah pada paham semuanya, ya. Maka yang saya sampaikan adalah surat Al-Baqarah ayat 208. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun, asbabun nuzulnya ini diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Jarir. Beliau mengatakan dari Ikrimah radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang dari orang Yahudi sangat pintarnya atau daring berharap akhirnya baru mengenal Allah tidak dipanggil Allah dia hanya sibuk dengan istimewa sehingga tidak kenal Al-Quran. Banyak orang yang mereka itu menurut kami Allah akan orang-orang terdahulu yang pada tahun atau mungkin hari Sabtu. Kemudian kami juga minta ya Rasulullah agar kami juga menjadikan sholat malam kami ya sebagaimana yang termaktub di dalam Taurat. Kemudian ketika orang-orang Yahudi ini menemui Rasulullah dan menyampaikan hal itu, maka kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 208 ini. Di mana Allah menyampaikan kepada Rasulullah agar disampaikan kepada mereka orang-orang yang orang Yahudi ini yang kemudian mereka ini beriman kepada Rasulullah agar apa? Agar mereka masuk ke dalam Islam secara kafah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini secara umum adalah berlaku bukan cuma untuk mereka. Ya, kalau asbabun nuzulnya demikian. Nanti bisa dilihat dalam kitab Asbabun Nuzul ya, ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Qur'an. Kemudian bisa dilihat di dalam tafsir surat Al-Baqarah 8 ini, di mana ayat ini itu adalah diperuntukkan untuk kita semua orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya apa? Kafah atau menyeluruh adalah kita menjalankan Islam, menjalankan syariat Islam itu totalitas. Totalitas kita menjalankan syariat Islam. Jadi Islam yang sudah kita yakini sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam yang sudah kita yakini sebagai satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Ali Imran, inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diyakini, din yang kita imani ini Islam itu adalah din yang satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa masuk Islam secara kafah, udkhulu fis-silmi, masuklah ke dalam Islam, udkhul, masuklah kalian ya, fis-silmi kafah. As-silmi itu artinya Islam. Masuk ke dalam Islam secara kafah,
secara menyeluruh. Kafah itu menyeluruh. Ya, kita yakin Islam itu adalah rahmatul alamin. Kita yakin Islam itu adalah satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Begitu kita masuk Islam, maka totalitas kita itu harus menjalankan syariat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa ayat ini turun? Karena saat itu orang-orang Yahudi yang mereka masuk Islam itu, masuk mengikuti Rasulullah, harusnya berpegang total kepada Al-Quran, di mana dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran, ya. Dan kemudian Al-Quran itu juga menjadi apa? Menjadi kitab yang telah memansuh, telah menutup risalah-risalah sebelumnya, yaitu entah kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil, maka kemudian disempurnakan atau telah diganti dengan Al-Quran. Maka di sini kita itu yakin bahwa kita harus masuk Islam secara menyeluruh, secara kafah. Dalam hal apa? Dalam segala hal yang disyariatkan oleh Islam, maka kita itu harus menjalankan secara totalitas, tanpa dipilah dan dipilih. Di mana kita tahu syariat Islam ini mengatur segala aspek kehidupan kita. Taruhlah di dalam urusan-urusan yang paling sepele, ya, Islam itu mengatur. Contohnya urusan kita buang hajat. Maka Islam mengatur bagaimana kita itu masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian juga Islam mengatur bagaimana kita itu posisi untuk buang, ya, entah itu BAB atau mungkin BAK, buang air kecil maupun buang air besar. Itu diatur dalam Islam. Kemudian setelah itu bagaimana kita untuk istinja, kita untuk membersihkannya itu bagaimana, ada caranya. Belum lagi urusan-urusan lain yang lebih penting daripada itu, atau yang lebih besar daripada itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Islam kafah adalah Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Baik itu dalam urusan-urusan pribadi, dalam urusan-urusan keluarga, dalam urusan-urusan bertetangga, bermasyarakat dari lingkungan yang paling kecil, lingkungan keluarga, lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan desa, sampai dengan bernegara, bahkan sampai dengan antar negara. Sehingga Bu sekalian, subhanallah, begitu luas dan begitu banyak yang harus kita pahami tentang sumuliyatul Islam, tentang kekafahan Islam. Sehingga tidak mungkin pada malam hari ini saya akan jelaskan semuanya, hanya saja saya memberikan satu tausiah, ya, atau memberikan pengingat kepada kita semua betapa kita itu harus menjalankan syariat Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Kemudian dalam ayat itu Allah SWT menjelaskan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kenapa ayat ini kemudian disambung dengan kalimat demikian? Udkhulu fis silmi kafah. Dalam sambungan ayat itu kalimat berikutnya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kita tahu, kita paham dalam banyak riwayat dan dalam banyak kisah bagaimana upaya-upaya syaitan, karena syaitan itu adalah makhluk yang telah Allah ciptakan sebagai makhluk terlaknat, yang jelas-jelas dia itu akan ditempatkan oleh Allah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia minta kepada Allah, dia bersedia karena itu menjadi takdir Allah untuk ditetapkan dia ke dalam neraka selama-lamanya, namun dia meminta kepada Allah agar ditangguhkan hidupnya, dan kemudian dia itu agar diberi keleluasaan untuk menggoda dan menyesatkan Adam dan anak cucunya, termasuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Sehingga ayat ini menegaskan kepada kita wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah ingatkan, Allah peringatkan,
jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan langkah-langkah syaitan atau upaya-upaya syaitan, di mana syaitan ini akan senantiasa berusaha menyesatkan kita. Setan ini akan selalu berusaha agar kita itu jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Berusaha agar kita itu jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setan itu akan selalu berusaha semaksimal mungkin. Akan selalu berusaha, dikala kita lengah, setan nggak pernah lengah. Dikala kita tertidur, setan tidak tidur. Dikala kita itu sibuk dengan urusan-urusan kita, sibuk dengan urusan-urusan yang lain, maka setan akan selalu berusaha untuk bagaimana kita tersesat, untuk bagaimana kita lalai, untuk bagaimana kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama. Beliau mengklasifikasi atau mengelompokkan yaitu target-target syaitan laknatullah dalam syariat kita. Namun sebelumnya Bapak sekalian, saya garis bawahi terkait dengan Islam kafah. Hari ini Bapak sekalian, kita banyak melihat, kita banyak mendengar, dan kita juga mungkin mengalami di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di negara kita ini. Dan juga dalam lingkup-lingkup organisasi, dalam lingkup-lingkup yang lebih luas lagi yang kita jumpai, yang kita dapati. Islam itu bermacam-macam. Ada Islam A, ada Islam B, ada harokah Islam A, ada harokah Islam B. Ada yang mengaku paling benar, ada yang mengaku dijamin masuk surga, ada yang mengaku macam-macam dan macam-macam. Hakikatnya semua itu telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah di dalam Al-Quran, Nul Karim, yang bisa kita dapatkan dari dalam kitab-kitab tafsir, di dalam kitab-kitab para ulama yang sahih, yang sharih, yang bisa kita ambil rujukannya. Kemudian yang bersanad, yang bersumber, yang ketika kita turut sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu bisa kita dapatkan. Kemudian kita juga bisa mengambil dari para guru-guru kita, dari para asatidz kita yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salafus shalih. Islam seperti apakah? Nah, Islam kafah itu. Di dalam akidahnya seperti apa? Di dalam akhlaknya seperti apa? Di dalam ibadahnya itu seperti apa? Di dalam muamalahnya seperti apa? Dan di dalam segala aspek kehidupan. Ini Bapak-Ibu sekalian, insya Allah bisa kita kaji, bisa kita pelajari. Jadi Islam kafah ini meliputi segala aspek kehidupan. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, tantangannya dan memang ujiannya kita tahu karena Allah telah menjelaskan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ini Bapak sekalian. Kita tahu bagaimana tipu daya syaitan. Allah jelaskan dalam surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yaitu yang membisikkan kejahatan, yang membisikkan segala perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin, yaitu yang halus yang kita tidak bisa melihat dan kita juga tidak bisa merasakan, tapi itu ada. Ya, sebagaimana adanya angin, adanya udara yang kita hirup, itu ada, tapi kadang kita tidak sadar dengan udara yang kita hirup itu. Bisikan setan juga demikian. Dia selalu membisikkan kejahatan ke dalam hati kita. Itu yang dari golongan jin dan dari golongan manusia. Yaitu siapa? Siapapun manusia yang menyebabkan kita jauh dengan Allah, menyebabkan kita itu lalai kepada Allah, kewajiban kepada Allah. Maka Islam apa? Itulah syaitan yang berwujud manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung daripada syaitan berwujud manusia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu ya, saya tambahkan. Jadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Seorang ulama mengklasifikasi ada 6
Ya, ada 6 tahapan syaitan. Ada 6 tahapan syaitan di dalam menyesatkan dan di dalam menjerumuskan manusia agar mereka jauh dari syariat Allah, agar mereka itu tidak bisa menjalankan Islam secara menyeluruh, secara kafah. Sehingga mereka mungkin berKTP Islam, tapi keislaman mereka tidak benar sebagaimana yang dikehendaki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, upaya syaitan di dalam menyesatkan manusia adalah agar manusia itu melakukan perbuatan musyrik. Dia muslim, dia Islam, tapi bagaimana agar orang muslim ini dia melakukan perbuatan musyrik, perbuatan syirik. Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan kemusyrikan itu sebagaimana semut hitam yang berada di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Kalau malam hari ini saya minta maaf pakai kacamata hitam, itu karena matanya sedang sakit, saya minta maaf. Ya. Nah, ketika semut yang hitam ada di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita, bukan di terangnya terangnya cahaya rembulan, bukan, tapi malam yang gelap gulita, maka susah sekali untuk dilihat semut hitam tersebut. Ya, ini gambaran kemusyrikan. Ya, sehingga sekalian betapa kemusyrikan kadang itu hinggap di dalam diri kita, ada dalam diri kita. Makanya kita minta kepada Allah agar kita terhindar daripada kemusyrikan. Ya, dan disebutkan juga oleh Allah dalam firman-Nya, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah sebesar-besar dosa. Ya, sebesar-besar dosa adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian, musyrik adalah menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada kewajiban untuk beriman kepada Allah, ada kewajiban untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tapi ada tandingan-tandingan selain Allah, maka itu kita bisa masuk ke dalam kemusyrikan kita. Ini yang pertama, Bapak sekalian. Kalau kita kaji lagi, panjang tentang kemusyrikan ini. Kemudian yang kedua, syaitan itu akan menjerumuskan manusia, akan menyesatkan manusia, yaitu dengan jalan menjalankan kebid'ahan. Melakukan kebid'ahan, bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah. Tiap-tiap yang bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu ibadah, sesuatu syariat yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah, dan itu juga tidak dibolehkan atau dilarang oleh para ulama-ulama ahli di dalam hadis atau mungkin ahli dalam usul fikih, ya. Tidak ada syariat, artinya dia mengarang-arang suatu ibadah, suatu yang bid'ah ini, itu adalah diupayakan oleh setan laknatullah, agar manusia terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Untuk lebih mudahnya, bid'ah itu adalah lawannya sunnah. Jadi ketika tidak ada sunnah, tidak ada contoh, tidak ada asar, tidak ada perbuatan atau tidak ada sesuatu yang dibolehkan oleh Rasulullah, kemudian dilakukan oleh seorang hamba, oleh orang yang beriman, maka itu bisa masuk dalam kebid'ahan. Dan ini kita juga harus hati-hati, Bapak sekalian. Di mana sekarang ada juga banyak juga yang sebenarnya itu sunnah dikatakan bid'ah. Ada yang itu bid'ah maka dikatakan sunnah. Itu banyak terjadi. Maka kita juga perlu memperdalam sunnah sehingga kita paham mana-mana yang sunnah, mana-mana yang boleh, sehingga itu menjadi sebuah sunnah yang diperbolehkan oleh Rasulullah, oleh syariat, dan mana-mana yang memang itu adalah perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dan tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Maka muncul adanya bid'ah hasanah. Apakah itu boleh? Maka itu perlu pengkajian lagi. Ya, sebagian ulama mengatakan bolehnya bid'ah hasanah. Maka itu juga perlu dikaji lagi. Yang jelas di sini saya ingin mengingatkan bahwa bid'ah itu adalah upaya-upaya syaitan untuk menyesatkan manusia untuk jauh dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita upayakan untuk mencintai sunnah, melaksanakan sunnah semaksimal mungkin, sehingga kita akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan bid'ah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syaitan akan berusaha menyesatkan manusia untuk melakukan dosa-dosa besar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dosa-dosa besar itu banyak macamnya.
Ya, kita mungkin merasa, saya kayaknya nggak mungkin lah untuk melakukan dosa besar. Saya kan rajin sholat, saya rajin sedekah, saya juga rajin ngaji. Namun Bapak sekalian, kita harus merasa berhati-hati dan waspada. Karena syaitan itu sangat pintar. Justru semakin baik ibadah kita, semakin kuat ibadah kita, maka ujian, godaan pun akan semakin berat biasanya. Ibarat pohon, semakin tinggi pohon, maka terpaan angin pun akan semakin kuat. Maka kita harus kokohkan akar kita, kokohkan batang kita, sehingga sebesar apapun badai, sebesar apapun goncangan yang akan menimpa kita, kita tetap kokoh. Kita mohon kepada Allah kekuatan iman kita. Kita mohon kepada Allah kekuatan dari Allah agar kita diberi kemampuan untuk menghadapi segala macam ujian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Kita pernah mendengar kisah adanya seorang yang sangat soleh saat itu, ya, beliau sangat soleh, kemudian dia itu dititipi seorang perempuan, yaitu oleh temannya, ya, temannya ini punya adik perempuan karena dia akan bepergian dalam jangka waktu yang cukup lama dan jauh, kemudian adik perempuannya tidak ada yang bisa mengurusnya, maka kemudian dititipkan kepada orang soleh ini dengan harapan akan terjaga dengan baik karena dia orang yang sangat soleh. Ya, namun kehendak Allah dan juga upaya syaitan, orang soleh ini kemudian dia akhirnya melakukan satu perbuatan yang hina, yaitu dosa-dosa besar, yaitu dimulai dengan dia meminum khamr, kemudian dia menzinainya, kemudian akhirnya dia membunuhnya. Ini sekalian, sehingga tidak jaminan orang yang baik, orang yang soleh itu terhindar daripada dosa-dosa besar. Sehingga mari kita evaluasi, kita selalu berjaga-jaga juga, waspada akan adanya upaya-upaya syaitan di dalam menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian, ketika seorang sudah bisa terhindar dari syirik, dari bid'ah, kemudian yang ketiga dari dosa besar, maka upaya setan adalah menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa kecil. Dan ini sesuatu yang sangat berat bagi kita, Bapak sekalian. Dosa kecil seperti kita itu menghibah, kita itu menggunjing, kita menjelek-jelekan saudara kita, kemudian apalagi sekarang di medsos, ya, luar biasa, kita itu bersaksi palsu, atau mungkin kita melaknat, atau mungkin kita mencela dan sebagainya, kita menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenaran dan macam-macam, ya, luar biasa. Maka kita harus waspada terhadap dosa kecil ini, dan juga dosa kecil lainnya yang bisa nanti kita pelajari lebih jauh. Ini yang keempat, Bapak sekalian. Ketika upaya empat-empatnya ini belum bisa juga, ya, artinya orang ini bisa waspada dengan adanya tadi langkah-langkah yang 1, 2, 3, dan 4 ini, maka langkah yang kelima, setan itu akan menjerumuskan manusia, yaitu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin itu, alladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menghindarkan diri, yang meninggalkan dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang sia-sia. Ya, jadi hanya orang-orang mukmin saja yang dia itu berhati-hati sekali untuk tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, tindakan yang sia-sia. Contohnya apa? Ya, menjelang buka puasa, duduk-duduk, ngabuburit di jalan, liatin orang lewat, atau mungkin liatin orang lewat, itu apa gunanya, manfaatnya? Itu contoh yang lahun, yang sia-sia. Dan itu upaya syaitan. Jadi bolehlah kamu puasa, bolehlah kamu rajin sholat, tapi akan dijerumuskan kepada hal-hal yang sia-sia. Ini upaya syaitan juga, Bapak-Ibu sekalian. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah syaitan itu akan menjerumuskan kita, yaitu kepada perbuatan. Yang keenam itu adalah kita itu akan dijerumuskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak penting, atau perbuatan-perbuatan yang tidak mendesak, dilalaikan, sehingga yang penting-penting, yang mendesak, yang itu harusnya urgent, harusnya lebih dahulukan, kemudian ditinggalkan. Tapi mendahulukan yang tidak penting. Ini, jauh sekalian, prioritas. Mana yang prioritas di antara waktu-waktu kita?
Allah berfirman wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu rugi. Illa ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, kecuali orang yang beriman, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu. Saudara sekalian, di sini perlu kita evaluasi kembali. Mana waktu-waktu yang harus kita gunakan untuk hal-hal yang penting, dan mana yang tidak penting kita perbaiki lagi, kita evaluasi lagi. Sehingga Ibu sekalian, tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang langsung menjadi baik, tapi semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengingatkan bagi diri saya sendiri dan pada Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama terus berproses untuk semakin baik dan berusaha semakin baik. Kalau kemudian kita jatuh, mari kita bangun lagi. Mari kita evaluasi lagi. Kita dengarkan tausiah, kita dengarkan nasihat, kita minta nasihat, dan seterusnya. Agar kita semakin hari semakin baik. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh barokah, di bulan dilipat gandakannya pahala, mudah-mudahan kita akan semakin baik, kita semakin barokah. Dan juga para musi juga akan semakin baik menjadi sebuah lembaga dakwah, lembaga perbaikan ekonomi umat, dan juga lembaga dakwah yang akan memberikan pencerahan kepada umat, menjadi connecting muslim, yang kelak akan menjadi pemersatu umat Islam, sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Rasulullah kehendaki. Sesungguhnya Islam adalah satu tubuh, bukan tercerai-berai, tapi satu tubuh. Harus saling menguatkan, saling kerjasama. Inilah Islam. Itulah Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kira sudah 30 menitan Bapak sekalian. Saya minta maaf. Jika berlebihan juga minta maaf. Saya masih belajar dan masih harus banyak belajar, sehingga saya minta maaf sekali lagi atas kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Yusuf dari Jawa Tengah. Kali ini temanya adalah masuk Islam secara kafah, jadi Islam kafah lah gitu. Alhamdulillah tadi sudah diuraikan beberapa hal yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu, pokoknya masuk Islam harus secara kafah. Kemudian ada yang diuraikan lagi masalah ada 6 tahapan setan yang menjuruskan manusia. Jadi setan harus menjerumuskan manusia menjadi syirik, kemudian menjadi melakukan bid'ah, kemudian melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, kemudian yang perbuatan yang sia-sia, dan terakhir adalah perbuatan yang hal-hal yang tidak penting. Ini ada 6 tahapan setan untuk menjerumuskan manusia. Mungkin ada catatan-catatan lain atau ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan oleh Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini. Ya. Silakan. Siapa? Saya. Mbak Tuti ya? Ya, Mbak Tuti. Oke. Sorry. Langsung aja Mbak Tuti. Langsung Mbak Tuti. Oke, ya. Saya menangkap ada beberapa poin dari Pak Ustadz ini. Karena tadi dari sebelum dibuka kami sudah berkomunikasi dengan Pak Yusuf, Ketua LDW Jawa Tengah. Luar biasa Pak, sama Pak Anding. Ada 3 poin yang saya tangkap dalam diskusi hari ini. Jadi surah Al-Baqarah 208 itu, masuklah kamu Islam secara kafah. Menurut pengertian saya, kafah itu adalah seorang muslim itu harus tunduk, harus mengikuti, harus dengan ikhlas aturan-aturan yang ada dalam pasal-pasal atau ayat dalam Al-Quran, yang kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah sebagai Islam yang kafah, baik dari segi cara berpikir, cara berbicara, cara bergaul. Bergaul ada dalam 2 tahap, yaitu makrokosmos dan mikrokosmos. Bergaul dengan alam dan bergaul dengan sesama manusia. Alam maksudnya termasuk alam kita yang kita tempati, juga makhluk-makhluk lain. Jadi seorang muslim yang kafah itu dia juga harus menjadi rahmah bagi seluruh alam, termasuk makhluk hidup yang lain. Tidak boleh merusak bumi dan menyakiti binatang-binatang dan lain sebagainya. Dan cara bergaul pun, bergaul dalam kondisi privat, juga bergaul secara publik. Bergaul dalam kondisi privat, bagaimana hubungan suami istri itu rumah tangga yang baik, bertetangga yang baik, bernegara yang baik,
dan bergaul di luar batas negara atau luar negeri atau non-muslim dengan cara-cara yang baik. Yang ketiga, yang saya tangkap itu, janganlah mengikuti syaitan. Ya, ada beberapa poin. Ketika seorang muslim yang kafah itu, tentu dia bisa menahan amarah, bisa menerjemahkan dirinya, mengikuti sunnah-sunnah Rasul itu dalam bersikap apapun. Jadi Islam sebagai jalan hidup harus tunduk aturan itu. Sempurna bukan, sempurna mungkin belum seperti Nabi, tapi menuju sempurna itu harapan bagi setiap orang. Saya mencontohkan dalam kondisi negara misalnya, Islam membuat aturan yang sangat bagus. Bagaimana hidup seperti Piagam Madinah itu kan Islam secara kafah, secara politik. Kalau Nurholis Masjid tahun 70-an itu Islam yes, tapi partai Islam no. Nah itu juga sekalian harus diulas Pak. Karena Mbak Tuti nggak ikut kemarin ya. Silakan mungkin ada yang lain atau Bapak ada yang mau menanggapi tadi yang disampaikan oleh Mbak Tuti, Ustadz Muhammad Yusuf. Iya, kalau saya menanggapi, saya sepakat dengan disampaikan oleh Bu Tuti tadi. Ya. Bahasa beliau kan ini bahasa dosen ya, jadi memang ada. Saya sepakat, jadi memang Islam kafah ini perlu diterjemahkan juga bagaimana di dalam konsep-konsep kita ya, konsep-konsep perjuangan kita, baik dalam politik itu seperti apa, karena dalam Islam sendiri kan ada istilah siasah syariah gitu kan. Jadi perpolitikan Islam itu ada. Nah, cuman nanti konsepnya seperti apa ini kan juga perlu dikaji. Mungkin nanti ketika kita muktamar atau di materi khusus itu, Pak. Materi khusus, nanti Ustadz Farid Uqbah dan juga Ustadz Suhaida Bahri kan nggak bisa cuma 30 menit, nggak bisa. Iya, jadi itu perlu pembahasan khusus juga sehingga kita para pejuang-pejuang farmasi juga nanti semakin kental dan juga semakin mantap gitu. Ya mungkin gitu Bu. Saya sepakat sekali dengan disampaikan oleh Bu Udiastuti tadi. Insyaallah demikian. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Pak Supriyadi? Ini ada Pak Imam. Iya, Bu Ona. Ya silakan Pak Supriyadi. Kalau nggak dipanggil nggak mau nanya. Silakan Pak Supriyadi. Nggak, mau ini aja mau lanjutin ayat judul awalnya pertama wala tattabi'u khutuwatis syaitan gitu. Innahu lakum aduwwun mubin. Aduwwun mubin. Ayat itu kan ditutup setan itu musuh yang meraihkan beberapa godaan setan. Yang saya mau tanyakan apa makna innahu lakum aduwwun mubin, setan itu musuh yang nyata gitu. Karena kalau umpama bahasa umumnya nyata itu artinya kelihatan. Nah, adakah setan kelihatan yang menjadi musuh atau memang setan itu nyata-nyata walaupun tidak kelihatan tapi nyata adalah musuh gitu. Nah itu pertanyaannya Pak Ustadz. Monggo. Makasih Bu. Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Pak Supriyadi. Jadi tadi sudah jenengan sampaikan, jadi setan itu nyata-nyata musuh, Pak. Nah, saya jelaskan tadi. Jadi sebagaimana dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Sudurinas ada di dalam hati. Iya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ini. Tadi saya jelaskan, minal jinnati wanas, ada dari golongan-golongan jin, di mana itu nyata-nyata ada, Pak. Nyata-nyata ada, tapi nggak nyata kelihatan. Tadi kan saya jelaskan. Jadi kerja mereka itu terus bekerja. Ya, kalau kita lihat di sinetron misalkan ya, ini yang lihat sinetron. Itu kan kadang ada itu yang kalau filmnya anak-anak kan, misalkan mau ngaji kemudian ada yang bisiki ya dengan gambar kayak apa gundul dan sebagainya, jangan ngaji gitu kan. Nah itu bisikan-bisikan setan gitu kan. Nah itu sebagai gambaran mempermudah kita saja sebenarnya. Jadi itu nyata-nyata ada Pak. Innahu lakum aduwwun mubin, itu sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian ya. Jadi itu musuh yang nyata-nyata ada, dan memang ada yang tidak kelihatan tapi juga ada yang kelihatan Pak. Itu siapa? Setiap manusia-manusia yang mengajak kita menjauh dari Allah, meninggalkan syariat Islam, itulah musuh yang nyata, Pak. Siapapun itu. Karena Pak, kalau kita lihat juga dalam ayat yang lain, sesungguhnya di antara keluargamu, ya,
entah itu istri bagi suami, anak bagi orang tua bagi anak, seterusnya, itu juga ada musuh-musuh. Ketika kita biarkan musuh itu, ya kita kan musuh, nanti ada yang musuh harus langsung diinterogasi, ada yang mungkin dibiarkan dulu pelan-pelan diperbaiki, macam-macam Pak ya. Nanti ada strateginya juga untuk musuh gitu kan. Ya saya kira begitu Pak Supyadi. Jadi itu musuh yang nyata Pak, nyata-nyata musuh memang. Demikian mungkin jawaban dari saya. Mungkin saya ini nih Pak, kan ada 6 tahapan setan ya untuk menjerumuskan manusia. Kalau yang 1, 2, 3, 4 jelas ya, kayaknya sepertinya kita jaga-jaga banget gitu loh. Kita jangan sampai kita sebagai orang jadi syirik, terus jangan sampai kita menjalankan bid'ah, terus jangan sampai kita melakukan dosa-dosa besar. Nah, yang dosa-dosa kecil, kemudian perbuatan yang sia-sia, kemudian perbuatan yang tidak penting, itu yang rasanya agak-agak itu ya susah ya, antara beda-beda tipis antara yang benar dengan yang susah. Nah, ini gimana ini Pak Ustadz kita supaya ya janganlah dilakukan lama-lama, kan dosa kecil lama-lama kalau kita lakukan sering-sering juga jadi besar kan gitu. Nah, gimana Pak? Yaitu yang memang kita itu mestinya banyak-banyak muhasabah Bu, banyak-banyak evaluasi diri. Makanya kan Rasulullah itu ketika menjelang tidur itu ada baiknya kita muhasabah diri, kita evaluasi diri, ya, kita introspeksi diri, tadi apa-apa saja yang sudah dilakukan dan sebagainya dan sebagainya. Makanya ketika itu ada sebuah kisah di mana ada seorang sahabat yang ketika itu Rasul sedang duduk dengan para sahabat yang lain, maka Rasul mengatakan sebentar lagi akan lewat di depan kita seorang ahli surga, seorang ahli surga. Jadi terompahnya itu sudah terdengar di surga, di jannah. Kemudian saat itu sahabat yang duduk bersama Rasulullah kemudian menyelidiki siapakah gerangan orang tersebut, kemudian aktivitasnya apa. Nah, ternyata apa? Orang tersebut adalah seorang yang ibadahnya biasa, standar seperti sahabat yang lain, tapi dia punya amalan yang luar biasa, yaitu apa? Selalu memaafkan setiap kesalahan-kesalahan orang lain kepada dia. Dia evaluasi ketika mau tidur itu sudah bersihkan hatinya, dia tidak lagi punya rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, dan sebagainya. Nah, itu memang orang pilihan Allah. Nah, yang tadi dimaksud oleh Ibu, bahwa bagaimana caranya untuk 3 hal tadi memang satu yang berat, Bu. Jadi dosa kecil, hal yang sia-sia, kemudian prioritas-prioritas dalam setiap aktivitas kita, ya ini yang memang perlu kita evaluasi setiap saat, Bu. Jadi saya katakan, nggak ada yang sempurna lah intinya, ya, nggak ada yang sempurna. Ya, kecuali imannya malaikat yang memang itu terus naik Bu ya. Kalau iman kita kan kadang-kadang turun Bu ya. Kadang naik semangat. Nah, makanya kalau biar kita imannya kuat itu selalu terjaga ya, kita selalu dekat dengan para orang-orang solih, para asatid ya. Soalnya kalau dekatnya dengan Ustadz Zuhada Bahri, dengan Ustadz Farid Uqba, insya Allah ya terjaga lah ya. Insya Allah ya saya Ustadz yang sudah beliau dakwah dan juga ininya ya kita lihat mudah-mudahan istiqomah ya, dan juga menjadi pejuang-pejuang Islam selalu. Nah, makanya kita dekat dengan orang soleh itu ya kita akan ikut terbawa soleh Bu. Ini minimal seperti itu. Mungkin gitu Bu ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ada lagi Bapak-bapak terakhir. NTB tadi teriak tuh. NTT. Tidak ada? Bagita? Tidak. Bagita dari Bandung? Hah? Ada yang ditanyakan? NTT? Enggak, dimatiin lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah jam 9:05. Sebelum kita tutup acara ini, saya hanya mengingatkan besok giliran Jawa Timur, Ustadz Imam Abdai, kalau ada temanya silakan di-share Pak ke kami. Jadi Ustadz Muhammad Yusuf, Pak Anding, dan seluruh pemirsa yang mengikuti Zoom meeting pada malam ini dalam rangkaian acara Tausiah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.